Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Naila Amanda dari kelas E dengan NIM akhir saya 176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya kimia farmasi di pertemuan 7. Yang pertama ada prosedur diagram alir dengan reaksi gugus fungsi. Nomor 1, uji diazo. 3-5 tetes sampel ditambahkan per reaksi diazo A ditambah diazo B 4:1 ditambah NaOH pekat, lalu panaskan dan menjadi warna merah atau ungu. Yang kedua ada uji esterifikasi. 2 tetes sampel ditambah 10 mg asam salisilat ditambah 1 ml H2SO4, lalu panaskan dan cium ada aroma bau khasnya. Dan yang kedua ada reaksi alkaloid. Yang pertama ada reaksi Mayer, ditambahkan 2-3 tetes H2SO4 ditambah 3-4 tetes reaksi Mayer, lalu muncul endapan kuning atau putih kotor. Dan yang kedua ada reaksi Dragendorf, 2-3 tetes H2SO4 ditambah 3-4 tetes reaksi Dragendorf, dan munculnya endapan coklat, merah bata atau orange. Dan yang ketiga ada reaksi Borchardt, 2-3 tetes H2SO4 ditambah 3-4 tetes reaksi Borchardt. Di sini ada munculnya warna coklat merah, coklat muda, dan coklat hitam. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Lakukan penimbangan dan pengenceran, lalu ukur serapan larutan pada daerah panjang gelombang 200-400 nm dan grafik menunjukkan hubungan antara panjang gelombang dan nilai serapan disebut sebagai spektrum serapan atau spektrum UV. Yang kedua ada spektrofotometri inframerah. Lakukan penghalusan, haluskan KBR sampai halus. Tambahkan seujung spatula sampel, gerus sampel campuran halus sampai sampel yang telah disiapkan. Ditentukan spektrumnya dengan spektrofotometer inframerah, lalu bandingkan hasil spektrum dan hasil percobaan spektrum yang terdapat pada literatur dan predikasikan gugus utama. Dan selanjutnya ada penjelasan penerapan GAC. Reaksi gugus fungsi menggunakan skala semi mikro pada pelat tetes untuk meminimalkan limbah reagen. Efisiensi energi, prosedur cepat tanpa pemanasan berlebihan. Spektrofotometri UV visible memilih pelarut atau asam atau basa untuk menghindari pelarut organik toksit seperti kloroform. Spektrofotometri inframerah menggunakan teknik ATR, limbah padat, untuk menghindari limbah padat pada KBR. Interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Bagian A, prinsip percobaan, membandingkan bentuk spektrum dan nilai klimaks larutan sampel dengan larutan pembanding literatur. Dan bagian 2, yaitu bagian B, analisis data spektrum, kesesuaian panjang gelombang klimaks. Pada puncak 1, sampel menunjukkan klimaks di angka 230 nm. Dan puncak 2, sampel menunjukkan puncak sekunder pada 273-80 nm. Sangat mendekati baku pembanding 274 nm. Setelah panjang gelombang 300 nm, absorbansi turun mencapai 0 yang menandakan tidak ada pengotor atau kontaminan organik yang menyerap pada daerah UV jauh. Di sini ada literaturnya. Dan selanjutnya ada interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Analisis spektroskopi UV visible, penentuan molaritas dan nilai ekstensi molar.
membahas perhitungan konsentrasi molar dan analisis transaksi elektronik suatu senyawa organik melalui hukum Lambert-Bird. Dimulai dari prepasi sampel sebesar 1 mg per mili, dilakukan pengenceran bertahap 1:1 dan 1:1000 hingga diperoleh konsentrasi akhir sebesar 0,01 gram per liter. Berdasarkan berat molekul senilai 198 gram per mol, didapatkan nilai molaritas sebesar 5,0510. Molekul pengukuran absorbansi pada tabel Couvet 1 cm diperoleh nilai ekstrinsi molar sebesar 9.901 liter per mol cm. Nilai yang tinggi 1000 dan adanya serapan klimaks. Di spesifik selanjutnya, data instrumen kloromfenikol, struktur dan golongan. Yang pertama ada antibiotik spektrum luas dengan rumus kimianya C11, H12, Cl2, N205. Hasil organoleptik serbuk hablur putih kecoklatan, rasa pahit, tidak berbau, dan jarak lebur 150 sampai 151 derajat Celcius dan murni sesuai literaturnya 149 sampai 153 derajat Celcius. Kelarutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, bersifat lipofilik. Gugus fungsi utama nitroaromatik, amida, dan klorida. Selanjutnya ada data instrumen kafein, yaitu yang pertama struktur dan golongan turunan purin metilsantin. Hasil organiknya serbuk hablur putih kecoklatan, rasa pahit, tidak berbau. Jarak leburnya 170 sampai 171 Celcius derajat. Gugus fungsi karbonil, metil, cincin purin, dan nitrogen. Data UV visible, klimaks ditemukan pada 243 nm. Sesuai rentang literatur 243 sampai 245 nm. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.